Aku mohon Gusti Prabu, sekarang tolong izinkan aku untuk menemui anakku Nadine. Saat ini pasukan harimau sedang mengincar pusaka Kujang. Aku berharap kamu menjaga pusaka itu dengan baik, atau akan terjadi kehancuran bumi Pasundan. Baiklah, aku akan memenuhi perintah. Gue datang ke sini mau ngelunasin semua utang-utang gue dan almarhum bini gue. Gaya lo, Mat. Gue bayar sekarang. Makasih ya, Beh. Babe udah beliin ini semua untuk Salma. Iya Salma, sekarang kita nggak akan hidup susah lagi. Maafin gue Citra, maafin gue. Gue beneran nggak tahu kalau bayaran dari kekayaan ini adalah dengan nyawa lo. Jadi kamu yang bayar deposit itu? Iya. Ini, kamu ambil aja Mas ini untuk bayar deposit yang kamu kasih. Sekarang yang gue butuhin, lo harus berutang budi sama gue. Alhamdulillah, Nya udah selamat. Meskipun ayah harus hutang budi sama Amarah. Tapi nggak apa-apa. Yang pentingnya udah nggak apa-apa. Gue tuh udah bosan tinggal di rumah yang kecil kayak begini. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu. Karena kamu sudah merawatku dengan baik. Ada apa nih? Babe, aku takut. Mamat, kamu sudah mengecewakan aku. Ikan itu, kenapa dia marah sama gue? Jangan ambil Salma ya. Kalau aku inginkan anakmu, ya harus anakmu. Aku datang ke sini mau balas budi sama kamu. Nih, Ngapain sih Amarah pakai video call segala? Risik banget lagi. Iya Amarah, kenapa? sayang, kamu kapan pulang sih? Aku udah kangen banget nih. Amarah, itu Nadine ya? Itu? Iya, itu Nadine. Tuh kamu bisa lihat sendiri dia lagi ngapain tuh. Nadine, sini. Tuh, kamu kasih salam buat majikan kamu yang baru. Sayang, mungkin pembantu baru kita tuh malu-malu. Ya udah nanti disambung lagi ya. Dadah sayang. Mwah. Aneh. Kok Nadine mau ya jadi pembantu di rumah aku? Apa yang udah dilakuin sama Amarah? Gawat. Aku harus pulang sekarang. Aku takut terjadi sesuatu sama Nadine. Amarah, tega banget kamu mempermalukan aku di depan Renu. Hah? Ngapain lo di sini? Kerjaan lo belum selesai. Aku mau pulang. Gak bisa. Lo harus selesaiin tugas-tugas lo sesuai dengan kesepakatan kita. Aku gak peduli. Aku mau pulang sekarang. Oke. Kalau lo gak peduli, tapi gue akan tetap bikin lo balik ke rumah ini lagi supaya lo bisa ngerasain sengsara dan merana. Karena lo harus jadi pembantu di rumah ini. Jadi, ini rencana. Mau dibawa kemana aku? Lu mau gua bawa jauh-jauh dari sini?
Lu lihat ada banyak anak di situ. Lu bisa pilih mana aja yang lu suka. Asal jangan Salma anak gue. Jauh-jauh kamu bawa aku kemari cuman buat milih bocah-bocah itu buat gantiin Salma. Gua nggak mau kehilangan anak gue. Gua nggak mau hidup sebatang kara. Gua nggak mau. Aku nggak mau anak-anak itu. Aku mau Salma. Apa bedanya mereka sama anak gue? Hah? Apa bedanya? Jangan bercanda. Jangan sok nggak tahu. Yang kamu harusnya marahin anggota keluargamu. Boleh yang lain. Enggak. Gua nggak rela lu ambil anak gue. Gua nggak mau hidup sebatang kara. Buat apa punya harta banyak? Tapi gue nggak punya keluarga. Buat apa? Tapi itu harga yang harus kamu bayar demi kekayaan yang sekarang kamu dapat. Gue harus pulangin ikan ini ke danau secepatnya. Ya, Nadine? 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 sayang kamu udah pulang. Amarah, mana Nadine? Ya ampun, kamu pulang-pulang bukannya nyariin istri, malah nyariin pembantu. Jangan berbelit-belit. Mana Nadine? Dan kenapa dia bisa jadi pembantu di rumah kita? Ya kamu tanya sendiri dong sama orangnya, kenapa dia mau jadi pembantu di rumah ini. Dia tuh yang minta pekerjaan, karena dia udah ngelamar kesana kemari, tapi nggak ada yang mau nerima dia. Kasian kan? Ya udah aku terima aja, hitung-hitung nolong dia. Kamu pikir aku anak kecil yang percaya sama cerita karangan kamu ini? Iya. Nadine? Akhirnya kamu pulang, Reno. Meskipun pulangmu karena Nadine, bukan karena aku. Akhirnya sampai juga. Sekarang tinggal gua taruh ikan ini di danau itu lagi. Hei ikan mas, kembalilah ke tempat danau asal tinggal lu lagi. Jangan pernah ganggu gua lagi. Gua udah nggak sudi melihara lu lagi. Nggak sudi. Jangan, lepasin. Lepasin. Gua nggak bisa berenang. Semoga gua nggak bisa berenang. Kalau kecebur gua bisa mati. Aduh. Tolong. Gak habis pikir kenapa Amara bisa setega itu ke aku. Tolong. Seperti ada suara orang minta tolong. Di arah danau itu deh sepertinya. Tolong. Astagfirullahaladzim, Bang Mamat. Nadine, tolong gue Nadine. Iya, ayo tolongin abang ya. Bentar, ayo cari sesuatu buat tolongin abang. Nadine. Nih bang, pegang aja yang kuat bang. Tolong gue Nadine. Nadine, tolong gue. Aduh, berat banget ya. Hop. Kenapa dengan aku ya barusan seperti ada yang nyerang? Jangan ikut campur urusan. Cepat pergi dari sini kalau kamu ingin selamat. Tunggu, siapa itu? Dan maaf, aku gak akan pergi sebelum aku membantu Bang Mamat. Gak boleh ada yang nolongin dia. Dia udah jadi bagianku. Bagianmu? Apa maksudmu? Aku sudah kasih dia kekayaan dan harus ditukar dengan hidup keluarganya. Untung aku bisa berenang. Aku harus segera keluar dari danau ini. Sepertinya ada yang gak beres.
Aku kesulitan menghadapi ikan-ikan ini. Aku harus panggil Nyi Blorong. Iya Nadine, aku datang. Ayo kita atasi ikan-ikan siluman itu. Iya, Nyi. Syukurlah, siluman ikan-ikan itu bisa kita atasi. Tolong! Tolong! Itu seperti suara Bang Mamat, Nyi. Ayo, Nyi, kita tolong Bang Mamat, Nyi. Dia sudah meninggal, Nadine. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku telah gagal menyelamatkan nyawanya, Nyi. Ini semua sudah takdir. Nggak ada yang perlu kamu sesali. Makasih, Nyi. Mereka sudah datang. Aku pamit, Nadine. Siapa tuh? Siapa tuh, Ustaz? Din, lu ada di sini? Iya, Pak Ustadz. Tadi Ae dengar suara Bang Mamat minta tolong. Terus Ae di mari mau nyelamatin, tetapi udah terlambat. Maksud lo? Iya, Pak Ustadz. Bang Mamat meninggal. Meninggal dunia? Yang benar, Din. Benar, Ustaz. Gimana, Ustaz? Meninggal nggak? Innalillahi wa inna ilaihi Karena ditenggelamin ame ikan mas peliharaannya. Wow, wala dalah. Bentarane, ana iwak mas bisa nenggelamin orang. Iya. Kalau di kampung gua kan ikan mas dijadiin ikan pepes ya. Enak itu. Jadi ikan mas yang Bang Mamat pelihara itu bukan ikan biasa, Pak Ustadz, melainkan ikan goib atau ikan jadi-jadian. Tapi ikan itu menghasilkan kekayaan. Caranya ya itu tadi, syaratnya Bang Mamat harus nyerahin anggota keluarganya, nyawanya gitu. Astagfirullahaladzim. Mengapa harus mencari rezeki dengan cara yang tidak halal? Karena rezeki itu sudah diatur sama Allah, sudah ditentukan sama Allah. Kalau rezeki itu tidak akan tertukar sama rezeki orang lain. Iya, Ustaz. Benar. Harusnya manusia itu bekerja keras untuk menjemput rezeki, bukan hanya menunggu keberuntungan. Apalagi sampai menempuh jalan yang tidak benar. Jatuh ke perbuatan syirik itu namanya. Nauzubillahi min dzalik ya. Iya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jangan menganggap lambat rezeki. Sebab malaikat Jibril menyampaikan kepadaku bahwa salah satu di antara kamu tidak akan dapat keluar dari dunia ini kecuali Allah telah menyempurnakan rezekinya. Oleh karena itu, hendaklah engkau takut kepada Allah, wahai sekalian manusia. Dan usahakanlah dalam mencari rezeki dengan jalan yang baik. Bahwa salah satu di antara kalian yang menganggap rezekinya lambat, janganlah meminta dengan berbuat maksiat. Sebab anugerah Allah itu tidak akan tercapai dengan berbuat maksiat kepadanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Kalau begitu, mari sama-sama berdoa untuk almarhum. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Setelah itu kita bawa pulang. Kita urus jenazahnya seperti layaknya seperti yang lain, ya. Siap. Ila hadirin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.